Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Artandia Wicaksono, NIM 2410200029 dari Prodi Informatika Gen 5. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari membaca jurnal dengan judul Analisis Perencanaan Software Pengukuran Matriks Skala dan Kompleks. Oke, langsung saja kita lanjut. Ini sekilas tentang data diri saya, dan kita lanjutkan pada pembahasan yang saya akan bahas pada PPT ini. Jadi yang pertama kita akan membacakan mulai dari abstrak jurnal, kemudian kita ke latar belakang, lalu kita akan ke apa itu Java dan dasar dari definisi program, lalu tujuan dari jurnal yang saya review, yang saya baca, lalu metode penelitian yang digunakan jurnal tersebut, lalu hasil utama jurnal, terus ada manfaat dan kesimpulan jurnal. Langsung saja kita ke abstrak jurnal. Nah, pada abstrak di sini dituliskan tentang permintaan terhadap perangkat lunak berkualitas terus meningkat. Kompleksitas kode program dapat diukur untuk mendeteksi kesalahan atau bug lebih awal. Metode glycometric complexity digunakan untuk mengukur kompleksitas kode program menggunakan parsing kode dengan Java Parser dan Abstract Syntax Tree atau AST. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode ini efektif untuk mendukung pengukuran kompleksitas dan meningkatkan kualitas perangkat lunak. Lalu kita menuju dari abstrak tersebut, kita akan mendefinisikan itu apa itu program. Program sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang telah direncana dan sebelum terlaksana. Dari kita akan melakukan kegiatan A, kita akan merencanakan dari sebelum kegiatan A itu kita harus melaksanakan dari nomor 1 hingga tahap terakhir untuk melaksanakan program. Kita awali dari nomor 1, lalu ke nomor 2, nomor 3 secara berurutan. Dan terus kita lanjut. Nah, program sendiri memiliki bahasa-bahasa pemrograman, terutama pada komputer. Pada komputer, kita memiliki output yang harus memiliki input yang harus dijalankan agar mengeluarkan output dalam layar. Nah, untuk menjalankan output tersebut, kita menggunakan bahasa-bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman di sini ada JavaScript, C++, Python, Java, CSS, HTML, Perl, dan PHP. Nah, dari bahasa-bahasa tersebut, kita membuat sebuah rancangan atau kode untuk mengeluarkan output yang ada di laptop atau komputer kita seperti pada keyboard untuk masuk lalu ke display, terus untuk membuat aplikasi kita juga pakai bahasa-bahasa pemrograman ini ya. Yang paling umum biasanya Java sama Python, ada MySQL juga, saya lupa nambah. Terus kita lanjut, apa itu Java. Karena di sini dalam jurnal ini membahas kurang lebih menggunakan Java. Secara bahasa, secara bahasa umum Java adalah bahasa pemrograman
berorientasi objek, dan platform perangkat lunak yang banyak digunakan dan berjalan pada miliaran perangkat, termasuk pada komputer notebook, perangkat seluler, perangkatan medis, dan banyak lainnya. Aturan dan sintaksis Java didasarkan pada bahasa C dan C++. Java sendiri dirilis pada tahun 1995 oleh oleh James Gosling. James Gosling digagas selama 18 bulan, dan Java sendiri memiliki slogan Wora, Write Once, Run Anywhere. Jadi dalam kita sekali melakukan penulisan program, kita hanya sekali penulisan program, tetapi satu hardware, jadi bisa digunakan pada. Lalu kita lanjut ke latar belakang dari latar belakang. Lalu kita ke latar belakang pada jurnal ini. Latar belakang pada jurnal ini bertuju kepada pentingnya kualitas perangkat lunak untuk memenuhi permintaan pengguna. Yang kedua, pengukuran kompleksitas kode program sebagai langkah awal deteksi bug. Mengapa? Karena kualitas perangkat lunak di sini dapat memenuhi permintaan pengguna, dikarenakan pengguna sendiri ingin menggunakan aplikasi yang rumit, terutama seperti aplikasi-aplikasi chat atau aplikasi-aplikasi uh, untuk menjalankan kayak printer itu kan terlalu sederhana. Jadi mungkin yang kompleks seperti buat WA, WhatsApp, terus Instagram, terus Facebook, untuk sosial media lah contohnya. Lalu kedua ada pengukuran kompleksitas kode program, langkah awal deteksi bug. Karena semakin rumit bug juga, mungkin karena kita juga manusia yang membuat kode, mungkin ada bug-bug yang harus kita cari, lalu harus kita deteksi sejak awal. Jadi kita tahu permasalahan dalam aplikasi yang kita kembangkan. Selanjutnya kita menuju ke tujuan dari pembuatan jurnal tersebut. Tujuannya untuk menunjukkan pentingnya kualitas perangkat lunak untuk memenuhi permintaan pengguna. Lalu yang kedua mengenai pengukuran kompleksitas kode program sebagai langkah awal deteksi bug. Sama ya. Kita lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian di sini kita menggunakan penulis jurnal menggunakan model pengembangan perangkat lunak waterfall yang melibatkan tahapan yang pertama studi literatur, yang kedua analisis kebutuhan, yang ketiga perancangan, keempat implementasi, dan kelima pemeliharaan. Nah, untuk yang studi literatur, penulis itu mengumpulkan teori terkait metode siklometrik dan komplexity. Waktu analisis kebutuhan, penulis mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan perangkat lunak. Ini berdasarkan survei. Terus yang ketiga, perancangan, mendesain arsitektur, sistem, dan diagram, use case, serta kelas diagram. Yang keempat, implementasi. Nah, kebetulan di sini penulisnya menggunakan NetBeans IDE 8.2 untuk passing code di Java, yang mungkin di mata kuliah pemrograman dasar kita sudah umum dengan penggunaan NetBeans IDE 8.2. Terus yang terakhir, pemeliharaan, penyesuaian perangkat lunak berdasarkan kebutuhan pengguna.
Hasilnya, hasilnya ditemui metode cyclomatic complexity. Hasil menghitung dengan menggunakan predicate nodes. Terus yang kedua, hasil pengujian menunjukkan bahwa kode dengan kompleksitas tinggi memerlukan perhatian lebih dalam pengembangan untuk mengurangi risiko cacat perangkat lunak. Jadi perangkat lunak di sini nanti tidak ditemukan risiko yang membuat perangkat lunak tersebut atau aplikasi tersebut cacat atau adanya bug seperti bug-bug di game ya. Developer biasanya mengetes dulu, apabila ada bug mungkin diperbaiki sehingga rilis massal tidak ada masalah. Lalu pengukuran kompleksitas juga dilakukan melalui pendekatan matematika dan skala metrik untuk menentukan tingkat risiko menggunakan persenan. Lalu yang terakhir, diagram struktur, use case, dan class memberikan panduan perencanaan pengujian dengan cyclomatic complexity, hasilkan evaluasi risiko berdasarkan tingkat kompleksitas kode. Lalu diagram di sini ada node berupa number yang menggunakan input integral, lalu line number juga menggunakan input integral, column number dengan integral, type integral, edge juga, node-nya ada integral number, integral line number, integral, column number, type, void, berupa void, ada main class ya utama, lalu ada edge, node from, node to, void, set visit, edge, boolean is visited, void. Lalu dihasilkan pada output ini berupa to node type boolean from is visit, lalu is not to type void. Nah, ini diagram flowchart dari kode program Java dengan menguraikan kode program dengan Java parser dan AST atau syntax tree, menginput sintaks pada aplikasi NetBeans 8.2, lalu object of graph yaitu complexity, akhirnya terakhir cyclomatic complexity atau output yang dihasilkan dari program. Lalu manfaat penelitian ini ialah meningkatkan efisiensi deteksi kesalahan pada kode program dan menjamin kualitas perangkat lunak untuk pengembang dan pengguna akhir. Jadi penulis di sini menjamin bahwa program atau aplikasi yang dibuat oleh sang penulis ini dijamin tidak ada kesalahan pada kode yang membuat bug dan menjamin kualitas nanti aplikasi yang dihasilkan oleh pengguna akhir. Jadi dijamin tidak ada masalah selama penggunaan aplikasi. Jelas nanti aplikasi tersebut hasilnya akan lebih ringan, mungkin terus lebih mudah bisa dioperasikan juga. Jadi karena bugnya sedikit atau malah tidak ada bug dan kaya akan fitur. Yang jelas kaya akan fitur juga kaya akan kode yang mungkin dapat membantu munculnya bug. Selanjutnya kita ke kesimpulan. Kesimpulan akhirnya ialah cyclomatic complexity efektif untuk pengukuran kompleksitas dan jaminan kualitas perangkat lunak. Lalu perlu pengembangan berkelanjutan untuk peningkatan kemampuan alat analisis. Analisis pada jurnal ini secara manual, jadi mungkin ada kesalahan-kesalahan pada analisis yang mungkin ada yang perlu direkayasa atau ada yang perlu dicek ulang ya, untuk kesimpulan
Nah, ini untuk linknya, link jurnal. Di sini saya sematkan pada PPT. Nanti saya akan sematkan juga di blog saya. Kita bisa membaca langsung jurnalnya. Mungkin saya akan screenshot sebagian isi dari jurnal jurnal ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.